diwajibkan untuk PTSL. Mungkin tambahannya itu, selebihnya nanti kalau ada kekurangan silakan bisa diskusi dengan kami, nanti kami akan membantu. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disebutkan bahwa nanti ini akan ada simulasi aplikasi spasialkan. Intinya bahwa untuk spasialkan nanti adalah PPK akan membuat pesanan kepada para penyedia sesuai dengan target bidang masing-masing kantor pertanahan. Nah, trikinya di sini adalah bahwa penyedia itu kapasitasnya terbatas dan bermacam-macam. Mungkin kalau Bapak Ibu nanti semuanya sudah mendapatkan login untuk login ke akun, kalau belum nanti akan dijelaskan Mas Andri. Mas Andri ini sebenarnya di PMU adalah membantu Pak Puspa untuk safeguard, tapi karena kemampuan beliau terhadap sistem, ini juga membantu untuk menjadi admin sistem spasial kan. Nah, nanti akan disampaikan Mas Andri dan Pak Arif, dan selanjutnya nanti kita akan coba, mungkin kenalkan dulu, nanti kita coba kalau ada kesulitan kita sampaikan atau kita diskusikan setelah mencoba. Karena belum mencoba jadi bayangannya belum ketemu ya, dia mau nanya apa juga ini. Tapi kalau sudah mencoba nanti silakan. Setelah itu kita lihat. Saya kira itu mungkin Pak Arif apa Mas Andri langsung. Mas buka nggak? Mantap ya. Terus berapa? 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang jam-jam rawan untuk ngantuk. Baik, saya rasa kita seperti yang disampaikan Ibu Moderator, kita sudah masuk ke materi core-nya core, intinya inti dari pertemuan kita hari ini. Jadi saya akan coba memperkenalkan aplikasi yang akan membantu kita melakukan pemesanan. Jadi dari Kanta yang akan melakukan pemesanan, pemesanan itu ditujukan kepada penyedia atau pihak ketiga yang sudah masuk dalam kontrak payung. Mungkin sudah ada beberapa Kanta yang pernah terlibat di fase 5 dan bukan hal yang baru. Saya kira di fase 5 juga dilaksanakan digunakan aplikasi spasialkan ini. Jadi bisa di next saja. Next, salah ini masuk. Back tadi yang kedua. Oke, bukan, satu kali lagi. Sebelumnya salah kira. Oke, next. Nah, ini. Baik, untuk aplikasi spasial kan kita membagi menjadi 4 pengguna. Jadi siapa saja yang bisa login di dalam aplikasi spasial kan ada 3, ada PMU itu dari Pak Basuki, Pak Arif, termasuk saya, itu untuk melakukan monitoring. Jadi semua apapun update yang ada di aplikasi spasial kan kita laporkan kepada Direktur PMU, dalam hal ini Ibu Ses. Kemudian ada siapa lagi yang bisa, ada PPK, pejabat membuat komitmen. Jadi PPK ataupun kemungkinan kedepannya PPK bisa minta tolong ke AS masing-masing Kanta untuk melakukan monitoring juga itu, atau melakukan pemesanan. Jadi melakukan pemesanan, menentukan dimulainya pekerjaan, kemudian ada update progres pengukuran termasuk monitoring. Kemudian untuk admin ini sebenarnya fungsinya di admin sistem ini di PMU juga, itu menambahkan PPK dan penyedia di awal atau ketika akan dimulai fase yang baru. Misal ada penambahan penyedia, kayak kemarin ada tambahan jumlah pihak ketiga
akhirnya admin harus menambahkan penyedia tersebut. Kemudian ada penyedia atau perusahaan atau dalam hal ini pihak ketiga. Jadi pihak ketiga juga bisa masuk ke aplikasi Spasialkan, tapi hanya untuk mengetahui atau memonitoring adakah usaha yang masuk ke mereka. Padahal seharusnya sebenarnya sudah ada informasi ke email masing-masing, penyedia. Jadi mau mereka masuk ke aplikasi Spasialkan bisa, mau hanya mendapat atau menunggu notifikasi dari email juga bisa. Kurang lebih seperti itu. Next. Ini alur kerjanya. Next saja. Kita langsung. Nah, kurang lebih untuk pemesanan. Jadi untuk aplikasi Spasialkan kita membagi menjadi 3 step. Ingat ya, Bapak Ibu, aplikasi Spasialkan dibagi menjadi 3 step, 3 langkah. Langkah pertama, pemesanan. Langkah kedua, pemesanan. Kemudian langkah kedua, updating pekerjaan. Terus langkah ketiga adalah menyelesaikan pekerjaan. Jadi ingat ada 3, pesanan, mengupdate, dan selesai. Ini adalah alur untuk melakukan pemesanan. Jadi alurnya mulai dari login Spasialkan. Alurnya dari login Spasialkan, kita masuk ke aplikasi Spasialkan. Kalau Bapak dari sana nih. Kemudian di aplikasi Spasialkan setelah kita login, itu nanti ada form pesanan. Ini kita membayangkan alurnya dulu ya, jangan bayangkan aplikasinya, bayangkan alurnya dulu. Yang paling penting adalah alurnya. Kita isi form pemesanan sesuai dengan target PBT dan K4. Ingat, persyaratan masih sama ya, minimal pemesanan total 10.000 dari kumulatif antara PBT dengan K4. Jadi 10.000 itu harus jumlah dari PBT maupun K4. Kemudian ada di dalam pemesanan kita bisa melakukan pilih penyedia yang ada, yang tersedia, karena seperti di fase 5 kemarin ada beberapa yang akhirnya bisa berhasil selesai menyelesaikan 10.000 dan tersedia kembali. Penyedia yang belum sempat mendapat kuota pemesanan sebelumnya itu bisa memesan kembali. Nah, itu hanya penyedia yang punya kapasitas di atas 10.000 yang akan muncul dan bisa dipilih. Jadi hanya penyedia yang punya kapasitas di atas 10.000 yang bisa dipilih. Jadi kalau cuma satu, ya cuma satu. Kemudian harus memilih penyedia dengan urutan pertama. Urutan pertama ini yang dimaksud adalah urutan harga penawaran yang paling rendah. Mungkin rulesnya kenapa harus yang paling rendah kita bisa tanyakan sama Pak Basuki nanti atau sama Pak Arif. Tapi aturan mainnya pilih urutan penyedia yang paling rendah nilainya. Yang mana itu akan selalu berada di paling atas dari pilihan penyedia. Tapi kalau misal cuma satu penyedia muncul ya terpaksa pilih itu. Kalau ada 2 pilih di atas. Kalau ada misal lebih dari 3 tetap pilih yang paling atas. Takutnya nanti penyedia yang kedua dipilih, penyedia pertama bisa nuntut kok saya bukan dipilih padahal saya yang paling atas. Oke, itu untuk pilih penyedia. Oke, kemudian setelah melakukan pilih penyedia, kita lakukan klik ajukan pemesanan. Kenapa saya perlu buat step di sini? Karena di sini yang paling banyak tidak hati-hati. Banyak yang hanya sekedar mengisi cepat, yang penting cepat. Tapi ketika dicek target PBT-nya sama K4-nya salah. Seperti itu. Jadi mohon, karena ini aplikasi yang kira-kira bakal diaudit nanti di akhir program, di akhir fase. Jadi harap berhati-hati saat mengisi target PBT dan K4, itu pun pilih penyedianya. Jadi usahakan sebelum klik pengajuan pemesanan itu pastikan nilai PBT dan jumlah PBT dan jumlah K4 sudah sesuai dengan yang direncanakan.
sudah sesuai dengan yang direncanakan. Jangan sampai nanti setelah klik baru nelpon Pak Basuki, Pak, mohon maaf kami salah klik, kami salah isi. Seharusnya sekian, terpaksa karena mohon maaf tadi kalau admin itu tidak bisa ngedit. Karena itu akan jadi apa ya? Jadi bumerang buat tim PMU, kok bisa diedit-edit. Artinya kan bisa diatur sebenarnya. Jadi untuk ngedit kami harus menghubungi orang developer dari aplikasinya. Dan itu bukan sekedar ngedit biasa, itu ngedit pakai bahasa program. Jadi sesusah itu untuk melakukan editing, perubahan target PPT dan K4. Jadi mohon harap berhati-hati. Oke, next. Setelah klik ajukan pemesanan, nanti akan ada email. Tadi saya bilang pihak ketiga akan menerima email ketika Bapak Ibu dari Kantor, PPK maupun AS yang melakukan pemesanan nanti. Jadi setelah klik ajukan, secara otomatis email akan terkirim ke email penyedia yang sudah didaftarkan. Oke, next. Ketika email tidak terkirim, misal mungkin PPK telah kontak ke pihak ketiga, tapi pihak ketiga tidak merasa mendapatkan email, sekarang sudah ada fitur untuk resend. Jadi silakan lakukan resend jika memang tidak terkirim ke penyedia atau penyedia tidak merasa menerima tidak menerima email. Kemudian konfirmasi penyedia. Di sini Bapak Ibu harus menunggu kesediaan atau konfirmasi dari penyedia jika penyedia menerima atau tidak. Tentu jika tidak menerima ada konsekuensinya. Apakah nanti dikeluarkan dari penyedia dalam kontrak payung seperti itu. Atau memang ada alasan khusus yang kira-kira bisa ditolerir, tapi untuk itu silakan mungkin bisa berdiskusi ke procurement nantinya ke Pak Basuki. Kemudian setelah melakukan konfirmasi setelah penyedia melakukan konfirmasi, silahkan itu sudah di luar aplikasi ya, mohon maaf saya lupa mention. Jadi yang di area sini itu sudah secara manual di luar aplikasi. Jadi setelah email terkirim itu sudah tugasnya penyedia untuk melakukan konfirmasi. Konfirmasi bukan melalui aplikasi Spasialkan, tapi melalui email dengan cara membalas. Jadi nanti minta penyedia ketika dapat email tolong di reply all, dibalas ke semua. Jadi terkirimnya bukan cuma ke Spasialkan, terkirimnya ke PMU dan terkirimnya ke email-email yang di CC untuk diketahui sebagai laporan nantinya. Kemudian setelah email dikirim, ini sudah di luar Spasialkan, silahkan lakukan verifikasi alat dan personel. Tentunya harus mengikuti KAK, apakah penyedia tersebut sudah sesuai dengan TOR atau KAK yang berada di kontrak payung ya Pak. Jamin sedikit Mas. Jamin. Ya. Mungkin Mas Andri melengkapi saja Bapak Ibu. Nanti ini tadi sampaikan Pak Mas Andri bagian dari accountability. Jadi pada saat mengajukan pesanan tadi, klik pesanan tadi, nanti akan tergenerate email pesanan ke penyedia. Nanti tembusan ada pesan buahnya, ada pesanan ke PMU. Nanti ada beberapa personel PMU, ada director PMU, ada admin PMU, itu akan tergenerate. Jadi kita juga bisa memantau, oh ini sudah pesan ke ini. Jangan dikira kalau sudah pesan kita nggak terpanik, akan ada generate email sisinya ke PMU. Terus nanti tadi sampaikan Mas Andri tadi, kenapa harus milih yang memang konsep pengadaan itu seperti pengadaan nasional, pengadaan darurat pun bahwa akan menunjuk penyedia dengan harga yang terevaluasi terendah yang memenuhi kualifikasi. Dengan itu kan, Perpres juga begitu, World Bank juga begitu sama. Nah, terus nanti selain
email pesanan tadi juga akan termasuk ke email Bapak Ibu sendiri. Juga dari begitu email itu akan tergenerate email ke PPK sendiri. PPK jadi tahu bahwa pesanannya sudah tergenerate ke penyedia, masuk ke emailnya PPK juga. Di PPK malah ada dua, bahwa itu pesanan, kopi dari pesanan itu sendiri, dan dari sistem mengirimkan ke emailnya PPK bahwa pada saat pesanan itu sebenarnya siapa 3 penyedia terendah, siapa 3 penyedia terendah. Jadi akan kelihatan nanti Bapak pesan kepada penyedia A dari penyedia terendah ABC, berarti benar. Tapi begitu Bapak pesan pada penyedia E dari penyedia terendah ABC, ini terendah dari mana? Jadi akuntabilitasnya akan terjaga di situ bahwa Bapak Ibu meyakinkan bahwa itu bisa terendah. Jadi tidak bisa, oh saya sukanya dengan KJSB X, dengan PT X, PT A, nggak bisa. Jadi semuanya ada rule-nya dijaga begitu. Terus tadi juga ada pertanyaan, kalau saya milih nanti tidak seperti itu, ya resiko di Bapak, resiko di PPK. Kalau nanti berarti milih bukan penyedia terendah. Kalau ada audit ditanya kenapa kamu terendah, menyalahi berarti auditor kan, berarti tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Mungkin itu Mas Samina. Terus tadi memang ada kegiatan yang akan secara online, sistem ada yang offline, secara lainnya. Monggo bisa nanti. Mohon maaf kalau saya sambil melengkapi intrap Mas ya. Karena memang di bagiannya Bapak sih. Oke, lanjut. Ya, jadi tadi Pak Basuki mengingatkan kita bahwa terlepas dari aplikasi yang kita gunakan adalah sistem, tentunya ini yang jadi bahan pemeriksaan yang paling utama nanti oleh tim audit ketika masuk. Makanya Pak Basuki menyampaikan tetap harus berhati-hati, tetap ikuti rules, karena nanti seperti tadi PPK yang akan pertama ditanya kenapa tidak memilih penyedia yang paling rendah, seperti itu. Bukan Pak Basuki, karena pada saat itu yang melakukan klik dan melakukan pemilihan PPK adalah Bapak Ibu sekalian atau siapapun yang Bapak Ibu suruh, seperti itu. Baik, silahkan next. Kita ke bagian tadi sampai verifikasi alat dan personil. Verifikasi tentu untuk konfirmasi setelah mendapat konfirmasi penyedia, Bapak Ibu silakan kontakkan langsung, telepon, WhatsApp atau SMS, janjian dengan penyedia untuk melakukan ada waktu verifikasi. Penyedia datang ke Kanta atau Kanta datang ke mana, terserah, itu keputusan Bapak Ibu. Kemudian silakan lakukan jika sudah sesuai, ikuti prosedur sampai ke tanda tangan kontrak dan surat perintah kerja, karena biasanya antara tanggal kontrak dengan tanggal perintah kerja beda. Kemudian kalau tidak sesuai, apakah perlu dilakukan adendum atau apapun yang perlu dilakukan untuk penyedia bisa sampai ke tahap ini, berkontrak atau SPK. Pak Basuki, mohon maaf, apakah memungkinkan bisa misal verifikasi alat dan personil tidak sesuai spek, bisa dilakukan pembatalan? Seperti Mas Andi tadi, begitu penyedia nanti mendapatkan pesanan, mereka akan mengkonfirmasi bahwa saya sudah mendapat pesanan kepada PPK, dan tadi harus mereply all tadi yang sudah mengkonfirmasi, akan kita tahu juga dia sudah mengkonfirmasi atau tidak. Kita sudah di kontrak payungnya,
di kontrak payungnya kita sudah tetapkan kepada penyedia itu, seluruh penyedia yang sudah tanda tangan kontrak payung tentunya dia sudah dengan lokasi masing-masing yang dia akan layani, tidak boleh menolak pesanan. Prinsipnya kemarin karena ada Jawa, ada luar Jawa itu semuanya pasti terkonsentrasi ke Jawa, tapi sekarang karena tahun ini ada Jawa semua, saya yakin akan menolak. Kalau kemarin kalau yang luar Jawa pikir-pikir gitu ya. Tapi sekarang saya kira akan rebutan. Prinsipnya tidak akan bisa menolak. Kalau menolak dengan alasan yang tidak bisa diterima, itu tidak kita akan keluarkan dia dari kontrak payung punishment-nya. Yang kedua, boleh nggak setelah itu kan PPK dengan penyedia ini akan ya janjian untuk bisa memverifikasi alat dan personil. Alat dan personil dari penyedia ini bagian dari dokumen kontrak payung. Jadi nanti kita belum tahu PT Satker A dapatkan pekerjaan atau pesanan ke PT apa, kita belum tahu. Jadi kalau nanti sudah dapat ini, kita akan support datanya. Pak, saya dengan PT A. Nanti orang-orangnya, alat-alatnya, orang-orangnya itu personil utama dan alat utama sudah ada bagian dari kontrak payung yang sudah dievaluasi, sudah diverifikasi oleh Pokja dan dinyatakan bahwa alatnya itu lulus dari memenuhi persyaratan. Jadi nanti seharusnya yang akan dimobilisasi adalah alat-alat yang sudah didaftarkan di kontrak payung itu. Itu yang diverifikasi oleh para BPK. Nanti gimana Pak kalau ininya nggak sesuai? Prinsipnya bahwa sebenarnya verifikasi diperlukan untuk memastikan sebelum dinyatakan atau ditunjuk sebagai penyedia barang jasa SPPBJ, sebelum ditunjuk penunjukan penyedia barang jasa, prinsipnya adalah PPK meyakinkan bahwa human resource-nya atau resource-nya baik itu peralatan maupun tenaga utamanya sudah siap untuk dimobilisasi. Jadi begitu ada tangan bisa langsung mobilisasi. Prinsipnya sih itu. Kalau beda nanti akan dilihat, seharusnya sih ya mereka dari tidak lagi akan dilihat bahwa silakan diajukan ke PMU dalam hal ini adalah pengelola kontrak payungnya. Kalau perbedaannya signifikan ya nanti bisa Bapak Ibu bisa menolak, punya hak untuk menolak pesanan itu dan dibatalkan pesanannya. Ini terkait dengan verifikasi. Kita verifikasi tentunya menyiapkan SPPJ mereka menyiapkan jaminan pelaksanaan, dilanjutkan dengan tanda tangan surat perjanjian kerja. Nanti bentuknya SPK, termasuk sudah ada template-nya SPK-nya. Kita sudah siapkan. Setelah itu baru dilaporkan lagi melalui spasialkan sambil ini mobilisasi laporan dari spasialkan. Mungkin itu Mas Angkat tambah. Oke. Terima kasih Pak. Jadi seperti tadi sudah jelaskan Pak Wasuki, silahkan lewati semua proses itu sampai nanti antara pihak penyedia atau perusahaan dan Kantor saling berkontrak, tanda tangan kontrak dan Kantor mengeluarkan SPK, kita masuk lagi ke aplikasi. Masuk lagi ke lingkaran yang merah ini, ke area yang merah ini. Silakan kembali login ke aplikasi spasialkan. Kenapa login? Karena proses itu bisa berhari-hari, bisa seminggu lebih. Jadi jangan berpikir bahwa proses ini harus selesai 1 hari. Tidak, proses ini bisa seminggu lebih, bisa dalam seminggu atau bisa bahkan seminggu lebih. Karena setahu saya antara
komunikasi dengan penyedia dengan PPK itu pasti akan berhari-hari, belum verifikasinya. Apalagi kalau lokasi antara penyedia dengan PPK cukup jauh, harus naik pesawat atau harus naik mobil seperti itu. Jadi setelah sampai tanda tangan kontrak, silahkan login lagi ke Spasialkan, nanti klik mulai kerja. Jadi tadi ajukan pemesanan, terus klik mulai kerja, kemudian isikan dengan tanggal SPMK atau tanggal surat perintah mulai kerja. Ya, surat perintah mulai kerja, dan jangan lupa masukkan nomor kontraknya supaya bisa dilakukan tracking nomor ketika ada masalah. Jadi usahakan tanggalnya yang diisi adalah tanggal SPMK karena itu tanggal yang yang paling update penyedia melakukan pekerjaan, memulai pekerjaan. Kemudian tambahkan nomor kontrak. Kita tidak mengupload kontraknya. Ingat, tidak mengupload kontraknya. Kita hanya butuh nomor kontraknya. Gitu. Jadi kalau tanggal bukan tanggal kontrak ya. Tanggal itu tanggal SPMK. Perintah mulai kerjanya. Atau kalau sama antara SPMK dengan kontraknya, tanggalnya sama, seharusnya tidak masalah. Ini yang kalau misal tanggal SPMK dan tanggal kontraknya berbeda, yang mana dipilih, masukkan tanggal SPMK-nya. Seperti itu. Kemudian jangan lupa tadi saya bilang masukkan nilai kontrak, nomor kontraknya. Jangan sampai salah ya, karena ini yang akan di tracking ketika ada masalah terhadap pesanan Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, itu untuk pemesanan penyedia. Jadi pemesanan penyedia tidak langsung selesai, harus diajukan dulu, harus dikonfirmasi dulu, kemudian harus dilakukan verifikasi. Habis itu baru Bapak Ibu melakukan mulai kerja atau sepakat bahwa kurang lebih sepakat bahwa pekerjaan ini sudah bisa dilakukan oleh penyedia A. Seperti itu. Baik, next slide. Nah, untuk akses ke aplikasi Spasialkan, tampilannya seperti ini. PPK terdaftar adalah yang diinput melalui Google Form sebelumnya. Sebelumnya sudah pernah ngisi Google Form yang dikirim melalui surat edaran ya? Ya, surat edaran. Untuk akun, masukkan user dan password, kemudian sign in. Untuk akun adalah akun email yang digunakan atau dimasukkan pada saat mendaftar melalui Google Form kemarin. Jadi email itu usahakan jangan email pribadi. Kalaupun email pribadi ya sudah, tidak apa-apa. Yang saya takutkan adalah saya tidak tahu, mudah-mudahan doa yang baik. Ketika Bapak dimutasi ke tempat yang lebih baik, Bapak kan pasti meninggalkan posisi PPK. Ada penggantinya Bapak, bawa email pribadi baru lagi. Kami harus ganti email lagi. Gitu. Kenapa itu pentingnya? Kenapa jangan sebisa mungkin jangan pakai email pribadi. Tapi kalau sudah terlanjur dan memang itu yang aktif, tidak masalah. Nanti ada prosedurnya untuk penggantian PPK. Tetap ada prosedurnya, meskipun ribet, tetap ada prosedurnya. Tapi sebaiknya memang setiap kantor untuk akun PPK, setiap PPK sebaiknya punya email pribadi. Cuman kan email pribadi, email kantor. Cuma biasanya karena jarang dipakai, jarang digunakan, lupa password sudah tidak bisa dikembalikan lagi akunnya. Jadi seperti itu. Jadi ingat, email yang digunakan waktu atau email yang diisi waktu memasukkan atau mengisi form Google. Kemudian passwordnya dari kemarin sudah ada yang nanya passwordnya apa. Saya cuma jawab akunnya sesuai email. Passwordnya saya belum jawab. Passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Itu default. Jadi silahkan Bapak Ibu ganti. Tapi diganti jangan dilupa ya. Usahakan kalau diganti jangan dilupa. Jangan dilupa. Jangan sampai lupa.
Oh iya, Makassar betul, nih. bisa. Dari Makassar Ji. Saya kata jelai kalau email. Ya, jadi jangan dilupa di. Jadi bahasa Makassar mah ini. Oke, lanjut. Sebisa mungkin kalau memang lupa ya, saya maklum. Umur memang tidak bisa membohongi kita. Usahakan password dan akun itu juga di-share ke siapa tahu sudah ada AS di mana? AS di Kanta itu mereka bisa sangat membantu untuk menyimpan akun tersebut. Oke, next. Nah, untuk tampilan berandanya akan seperti ini. Kita lihat akan seperti itu. Di sini ada dashboard, di sini ada kapasitas. Jadi tampilannya cuma seperti ini. Di dashboard nanti hanya akan muncul yang dilakukan kegiatan, aktivitas. Aktivitas tadi itu ada pemesanan, posisinya seperti ini. Ada yang sudah selesai seperti ini, atau ada yang sementara dikerjakan, ada statusnya juga seperti itu. Statusnya kalau tidak salah tulisannya pengerjaan, sementara dilakukan pengerjaan. Jadi di sini akan muncul list dari pemesanan-pemesanan yang dilakukan. Jadi listnya bukan daftarnya, daftar di sini bukan daftar penyedia, tapi daftar setiap pemesanan. Karena bisa saja pemesanan yang kedua atau pemesanan ketiga adalah dari penyedia yang sama, bisa terjadi. Jadi bukan daftar ini bukan berdasarkan penyedia, tapi berdasarkan nomor pemesanan. Setiap pemesanan punya nomor sendiri-sendiri, punya ID, gitu. Oke. Untuk bagian sini itu silakan ada informasi akun, silakan Bapak Ibu lengkapi nomor telepon, informasi sebagainya, NIP dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada logout. Di sini ada form pemesanan yang tadi. Jadi Bapak ketika ingin melakukan pemesanan tinggal klik form pemesanan. Ada yang sudah buka aplikasi Spasial kan? Sayangnya itu lagi saya blokir, Pak. Ya, sebentar kita praktek, Pak. Tapi bukan di situs yang digunakan secara resmi. Tapi untuk simulasi kita gunakan situs untuk simulasi. Jangan sampai yang sedang bekerja, penyedia yang sedang bekerja tiba-tiba dapat email. Ya kan? Oke. Next. Jan. Oke, ini tampilan kapasitas penyedia di setiap masing-masing kanta. Jadi misal contoh kanta Banyuwangi. Kanta Banyuwangi berada di mana? Anggap di wilayah 1. Jadi kanta Banyuwangi bisa ngintip semua harga PBT yang ada di Banyuwangi wilayah 3. Wilayah 3, anggaplah ada di wilayah 3. Kanta Banyuwangi akan melihat siapa saja perusahaan yang berada di wilayah 3, harga yang ditawarkan, tapi hanya di wilayah 3. Di wilayah 2, wilayah 1 rahasia. Oke, next. Nah seperti ini, kita simulasi aja kayaknya ya. Karena ini sudah slide simulasi. Ya, silakan. Kita dari timur, jadi kita bahasa timur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin Pak, untuk Majalengka kan ada 75.000. Nah saya tadi perhatikan di situ kan ada 10.000. Itu satu laptop apa kita siapkan 3 Pak? Biar nanti sekali masuk langsung 10, 20, 40. Kalau satu laptop akan lama Pak. Kehabisan sama yang lain nanti. Izin. Oke. Baik. Terus kalau sisa 5.000 itu kan berarti bisa nggak kita alihkan ke ASN? Karena total kita 75.000 sementara yang ada
kelipatannya 10.000. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak. Ini memang salah satu potensi pertanyaan yang kami sudah antisipasi Pak. Ketika ini karena gini Bapak Ibu, situasinya adalah jumlah kapasitas penyedia itu lebih rendah dari total target kita. Jadi rebutan pasti akan terjadi. Ya, itu pasti akan terjadi. Nah, nanti saya akan jawab pertanyaan Bapak. Nah, terus kemudian misalnya ketika Bapak nggak punya target berapa nih Pak? 75.000. Baik, ini strategi yang mungkin nanti Bapak itu akan coba pikirkan gimana caranya gitu ya Pak ya. Nah, 75.000 ini per kelipatan 10.000 Pak. Bapak jangan bikin berapa paket. Karena gini, ada paket 10.000. Itu paling banyak komunitas penyedianya Pak. Ya, paket 20. Ya, jadi ada penyedia yang memang kemampuannya 10.000 Pak. Ya, dan dia memilih wilayah tertentu, misalnya di wilayah 1 10.000, maka Bapak Ibu di wilayah 2, misalnya Jawa Tengah atau Jawa Timur, itu nggak akan masuk ke wilayah 1. Jadi ketika Bapak di wilayah di mana? Jawa Barat. Nah, hanya penyedia yang sengaja memilih di Jawa Barat saja itu akan muncul untuk kanta-kanta di Jawa Barat. Ya, jadi ketika Bapak naksir penyedia yang masuk wilayah 2, ya lupakan, itu nggak akan terjadi. Ya, karena mereka sudah dari awal saya penyedia hanya mau masuk di wilayah Jawa Barat, contoh seperti itu. Maka nanti saya nggak akan muncul Pak di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Nah, terus kemudian klasifikasi penyedia itu ada yang kelas 10.000, 20.000, 30, 40 sampai 50. Maksimal 50 ya. Ada 70. Ya, ada cuma Bapak kita nggak tahu yang 70 ini ada di mana. Gitu ya Pak ya. Nah, itu tingkat kesulitannya makin tinggi sehingga ketika 75.000 ya pasti Bapak akan mau bikin berapa paket? 10.000-an atau 10, 20, 30, 40 seperti apa? Ini strategi Pak. Ya, strategi Bapak harus mempertimbangkan pasar penyediaannya. Ya. Tadi pagi Bu Ratna punya 50 nanya. Ini sebagusnya 10, 20, 20 atau 10, 30. Nah, ini strategi yang nanti Bapak Ibu harus coba pertimbangkan ya. Terus kemudian yang ASN mungkin itu terpisah itu. Boleh saya tambahkan. Intinya kalau salah sistem memungkinkan saat lebih dari satu device. Nah, itu intinya itu ya. Bisa lebih dari satu device. Tapi memang ada resiko kalau ngekliknya itu persis di detik yang sama. Artinya nanti ada feedback atau ada feedback email yang harus tergenerate itu karena Bapak menggunakan satu akun dengan lebih dari satu device. Kalau detik sama, tapi kan kita tidak mungkin juga berlima detiknya persis sama. Mungkin kemungkinannya memang ada, tapi kemungkinan kecil ya. Kalau persis pada detik yang sama, nanti ada notifikasi yang akan tabrakan tidak masuk pesanannya, jadi tidak sampai ke penyedia. Tapi ini mungkin kecil kemungkinan, tapi ada kemungkinan itu, resikonya itu. Terus strategis benar sampaikan Pak Alif tadi bahwa nanti silakan sebenarnya kalau nanti begitu bisa buka, silahkan lihat di masing-masing wilayah. Wilayah 1 Jawa Tengah, wilayah 2 Jawa Barat, wilayah 3 Jawa Timur. Silahkan masing-masing melihat yang sekarang yang kapasitas tersedia di masing-masing wilayah itu siapa saja dan berapa saja. Ini real, kalau nanti sebelum membuat pesanan pasti real kan, siapa saja dan berapa saja sehingga akan membuat strateginya itu lebih tepat. Silakan berstrategi mau 10, 20 ini silakan nanti bisa lebih tepat dan bisa mendapatkan ini. Terkait tadi mungkin nanti tidak hanya satu, ada beberapa kata yang memang dia ternyata targetnya tidak persis di kelipatan 10.000. Ada yang 70, mungkin ada yang malah ada ganjil-ganjilnya.
pesanan silahkan sesuai dengan kelapatan 10.000. Di perjalanan Pak kontra ini memungkinkan untuk dilakukan adendum karena dari Pak itu kita memungkinkan bisa mengadendum sampai 15% dari nilai kontrak. Jadi bukan dari bidang ya. Misalnya nilai kontrak 1 miliar, berarti nanti adendum maksimal ya 15% dari 1 miliar, baru nanti dibagi bidangnya dapatnya berapa. Maksimal itu. Jadi kalau misalnya nanti lebih dari 5.000, kalau dari 10.000 aja udah 150.000, ya kan ya. Nanti mungkin silahkan mungkin juga nanti karena Bapak terdiri dari beberapa penlock paket ini mungkin 5.000 itu sebetulnya tidak 5.000 ke satu penlock, tentunya lebihan dari sekian dari penlock satu dari penlock ini. Silahkan Pak, jadi tenang saja. Pilihan terakhir memang ASN, itu pilihan terakhir. Pilihan terakhir ASN. Ya, mungkin itu ya terjawab Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas. Ini juga berdasarkan ini Bapak Ibu, ada sekalian kita sampaikan lesson learned Pak dari fase 5 kemarin supaya ini tidak akan mempermudah situasi nanti Bapak Ibu ketika mencoba atau menggunakan aplikasi ini. Ya. Nah terus kemudian yang dibilang 10.000 itu PBT berapa, KAPA berapa itu monggo Bapak Ibu yang menentukan sendiri ke posisinya. Ya cuma kemarin ada case di Kalimantan itu PBT 5.000, K4 5.000, penyediaannya agak ogah-ogahan. Ya. Kalau PBT-nya lebih kecil dari K gimana Pak? Nah ini situasi yang menarik Pak. Ya, ya PBT lebih kecil dari K4. Sebenarnya kenapa itu harus PBT P4 dan K4 karena kan kemarin kan prinsipnya adalah untuk lengkap ya, desa lengkap atau kota lengkap atau kabupaten lengkap atau kecamatan lengkap dan desa lengkap. Saya bukan pelaku di BPN, tapi apakah mungkin kalau saat ini PBT jauh lebih kecil dari K4? Itu yang satu yang pertanyaan saya. Mungkin kalau rata-rata PBT kan K4 kan yang sudah terdaftar kan mungkin yang lebih kecil ya. Tapi kalau itu ternyata kondisinya begitu karena yang mereka itu kemarin pada saat menawar itu adalah yang di kompetisikan adalah PBT terus terang. Kalau hanya K4-nya pasti dia akan jadi akan kesulitan untuk memenuhi pesanan tersebut. Kayak pernah terjadi di fase 5 itu di Kalimantan ada yang 50-50 padahal itu. Ya akhirnya ya meskipun ini, tapi kalau ada yang K4-nya semua rasanya kok malah tidak wajar ya. Satu kantah yang hanya PBT K4 doang. Apakah ini yang PBT-nya yang gampang-gampang dikerjakan ASN, terus yang sulit yang K4-nya dilempar ke penyedia. Nah, itu yang rasanya yang belum pernah kita temui. Memang baru ketemu di Kalimantan kita temukan dan itu ya jalan karena ada PBT. Karena harga PBT pasti akan lebih besar daripada harga K4-nya. Jadi silahkan diidentifikasi dulu, tapi kemungkinan itu ada, tapi rasanya kok jarang terjadi ya yang K4-nya akan lebih banyak daripada PBT. Kecuali bisa saja PBT-nya disisikan dulu akan dikerjakan oleh K4 dulu, itu beda. Oke, terima kasih Bapak. Saya terbatas jadi agak cepat juga Pak. Ini tentu saja nanti Bapak Ibu perlu dokumen kontrak payung karena kita nggak tahu nanti penyedia mana yang akan terpesan oleh kanta yang mana. Jadi ketika nanti Bapak sudah firm mendapatkan pesanan dan penyedia sudah konfirmasi menerima pesanan, maka diinfokan pada kami untuk didistribusikan kontrak payungnya
Dari situ nanti ada daftar alat maupun personil, sehingga nanti Bapak Ibu bisa melakukan verifikasi dan validasi. Nah, Bapak Ibu diuntungkan sebenarnya karena di fase 5 itu semua penyedia itu sudah divalidasi oleh kanta-kanta pemesan sebelumnya, Pak. Jadi kemungkinan miss atau ada perbedaan sangat kecil. Ya, ini diuntungkan karena seluruh kanta yang memesan di spesialkan sebelumnya itu sudah melakukan verifikasi validasi, walaupun tetap nanti Bapak Ibu lakukan verifikasi dan validasi. Personil inti dan peralatan utama saja, Bapak. Ya, Bapak Ibu, itu yang kami dorong untuk dilakukan verifikasi. Tidak, supportingnya mungkin tidak diperlukan. Ya, karena ketika Bapak Ibu juga mewajibkan personil pendukung dan alat peralatan pendukung untuk dihadirkan, itu rasanya akan berlebihan. Sementara kami hanya mendorong personil inti saja, ya, leader, ASK dan SK itu, terus kemudian peralatan utama, channel dan segala macam itu yang diutamakan untuk divalidasi. Nah, terus kemudian mungkin nanti ada dulu ya. Mungkin saja Pak nanti akan ditemukan adendum, tapi mudah-mudahan untuk fase ini permintaan adendum kami perkirakan agak menurun ya. Kemudian ya, nanti bentuknya SPK Bapak Ibu ya, surat pesanan, bukan surat perjanjian. Ya, sehingga nanti komposisi dokumen kontraknya itu adalah surat pesanan dan SSUK saja. Nah, kemarin banyak pertanyaan, SSKK-nya bagaimana syarat-syarat khusus kontrak, terutama ketika Bapak Ibu menetapkan termin pembayaran di mana. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa modifikasi template surat pesanan itu di sana. Bapak bisa tambahkan ya, termin pembayaran berapa persen atau berapa lama, itu nanti di SPK, di surat pesanan Pak. Itu nanti Bapak bisa modifikasi syarat-syarat khusus di sana. Jadi template itu hanya standar saja yang bisa Bapak gunakan sesuai kebutuhan, sesuai dengan hasil negosiasi di sana. Mungkin itu dulu. Mungkin apa? Sudah siap Pak nanti. Sedikit satu yang tadi yang apa namanya selalu yang penyedia hanya untuk wilayah 1, wilayah 2. Kemarin udah ada irisan 3 bulatan itu yang disampaikan. Ada beberapa penyedia yang memang dia melayani di 2 wilayah, jadi saling berebut. Jadi tidak sepenuhnya kalau menyediakan wilayah 1 semuanya enggak, kalau wilayah 2 semuanya enggak. Tapi sebagian besar ada yang dia berurusan, tapi maksimal dia di 2 wilayah, dia melayani maksimal di 2 wilayah. Jadi mungkin perebutannya ya mungkin 1 dengan 3, 3 dengan 2 atau 1 dengan 3 itu ada informasinya gitu. Monggo Mas Andri, silakan. Ada yang kelupaan, kira-kira kemarin mendaftarkan apa? Emailnya dicoba dulu aja, nanti kalau tidak masuk mungkin nanti Mas Andri bisa lihat dari Google Form yang sudah disampaikan. Monggo Mas Andri, biar mungkin lebih real kalau kita semua Mas Andri. Cek. Terima kasih. Tadi ada yang Bapak tadi yang tanya soal bisa dilakukan secara bersamaan, ya bisa Pak. Cuman tadi betul disampaikan ada kemungkinan itu bisa tabrakan. Jadi pada saat detik yang sama, seperdetik yang sama dilakukan klik dan sama-sama mengupload ke sistem, itu bisa ditakutkan terjadi crash. Jadi silahkan Bapak Ibu bagi paketnya. Misal tadi 75.000, mau bagi 7 bisa jadi 10-10, mau bagi 5 bisa, ada yang 20, ada yang 10, ada yang 30, seperti itu. Tapi usahakan kalaupun mau device-nya masing-masing itu berikan jeda sedikit, jangan sampai bersamaan, karena kita bicara soal sistem pada saat yang bersamaan pasti akan error, seperti itu Pak. Dia tidak akan tahu
yang mana prioritas yang mana yang harus diprioritaskan, seperti itu. Jadi harap berhati-hati kalau memang harus dibagi per device. Memang itu ide yang cukup bagus Pak. Jadi bisa cepat-cepatan, tapi tetap harus berhati-hati Pak. Baik, untuk akses ini, Jel bisa di hide ini, di atasnya di hide. More. Bukan ini. More. Ya itu. Kemudian hide floating meeting control. Oke. Di sini kalau Bapak dapat link spasialkan-ptsl.com itu untuk yang realnya, untuk yang akan kita gunakan tanggal 27. Tapi untuk simulasi ini tambahkan development.spasialkan-ptsl.com. Dia bisa ditulis aja besar. Di slide atau di Word. Di copy paste saja. Oke, silakan akses ke sini. Ini hanya berlaku untuk hari ini, untuk simulasi. Ingat, ini hanya berlaku untuk simulasi. Development.spasialkan-ptsl. Ini yang redaksi. Nanti aku bikin salah-salah. Oke, kalau sudah, oh ya, mohon maaf, saya lupa. Bisa diakses pakai handphone, bisa diakses pakai laptop. Jadi terserah. Apalagi yang pakai handphone lipat, itu enak. Bisa kecil, bisa besar. Iya, karena itu Samsung menciptakan untuk memudahkan kita melakukan pemesanan melalui Spasialkan. Jadi sampai Samsung turun tangan, Pak. Iya. Kalau sudah, development.spasialkan-ptsl.com sudah bisa diakses tampilannya? Sudah bisa? Oke, sudah, yuk kita tampilkan saja. Oke, silahkan masukkan emailnya Bapak Ibu yang tadi saya bilang yang sudah didaftarkan. Silahkan masukkan di sini. Jangan masukkan. Saya pinjam akunnya Pak siapa? Saya pinjam salah satu akun dari Kantan. Itu Pak AC Chapter. Ya. Oke, silakan masukkan sama seperti ini. Passwordnya 1 2 3 4 5. Angka 1 2 3 4 5 angka. Silakan di sign in. Akan muncul informasi di dashboard penyedia yang tersedia di kantannya Bapak itu ada 13. Jadi bisa dilihat ya, penyedia yang tersedia ada 13 di situ. Jadi silakan di scroll. Di sini masih kosong. Di bawah sini masih kosong karena belum ada dilakukan pemesanan. Di bawah sini masih kosong karena belum ada dilakukan pemesanan. Kemudian silakan klik kapasitas penyedia.
Sudah diklik? Kenapa? Ada masalah. Oke, nanti ketika diklik kapasitas penyedia, di situ ada muncul nama-nama perusahaan yang masuk ke dalam wilayah Bapak ya. Bapak Ibu bisa pesan. Oke, selanjutnya form pemesanan. Itu untuk melakukan pemesanan yang tadi. Jadi silakan klik form pemesanan. Muter-muter, Mbak. Bisa. Klik form pemesanan. Muter-muter, Pak. Muter-muter. Muter-muter. Putar-putar. Bentar. Oh, jaringan ya? Oh, karena bersamaan. Ini aja udah. Ini aja sudah kelas. Iya, yang nomor tunggu anu toh, yang hotel toh. Coba jangan pakai wifi hotel. Baiklah. Yang banyak paketnya. Siap, Pak. Betul. Yang kuotanya tak terbatas. Ada yang sudah bisa masuk ke form pemesanan? Belum. Coba aja diklik lagi. Coba itu pakai yang itu, iPhone Android, bukan. Mohon maaf ya, jaringannya Iya, kita ada yang udah bisa masuk jaringan bukan server, karena saya masuk lewat sini bisa, tidak ada masalah. Pakai wifi kan. Lewat sini aja ya. HP. Baik. Oke, kalau gitu kita balik ke ini aja dulu, ke slide. Nanti di slide juga lumayan menjelaskan langkah-langkahnya. Di show. Oke, tadi seandainya kita bisa klik form pemesanan, ini ada langkahnya ya. Jadi nanti ini akan di-share juga. Selain ada panduannya, juga akan di-share PPT-nya. Nanti klik form pemesanan, next. Setelah kita klik form pemesanan, seharusnya akan muncul seperti ini. Akan muncul isian seperti ini. Yang paling pertama diisi adalah jumlah PBT dan jumlah K4. Silakan isi jumlah PBT dan jumlah K4. Minimal 10.000. Minimal 10.000. Di atas itu bisa. Di atas itu bisa. Nanti tidak perlu, total pesanannya tidak perlu diisi manual. Karena dia akan terjumlah secara dengan sendiri, otomatis. Jadi silakan isi PBT. Kalau kasus di sini saya bikin 9.000, PBT-nya, K4-nya 1.000. Jadi otomatis jadi 10.000. Kemudian itu satu paket ya, itu satu pemesanan. Kemudian untuk masa pengerjaan 150 hari kalender. 150 hari kalender. Bukan kerja ya, mohon maaf di sini masih salah. Jadi 150 hari kalender. Kemudian next,
Oke. Pada bagian pilih penyedia setelah mengisi pemesanan PBT dan K4, pada bagian penyedia akan muncul seperti ini ketika diklik. Jadi akan muncul list, akan muncul daftarnya. Akan muncul list sama daftarnya. Silahkan Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih yang paling bawah, paling atas. Paling atas, atau lihat harganya. Di sini selain jumlah PBT juga ada harganya. Jadi selain jumlah PBT yang tersedia oleh penyedia tersebut, itu juga ada harganya. Jadi kelihatan. Ada yang 100.000, ada yang 102.000 kalau tidak salah, dan sebagainya. Dan itu berurut sesuai harga terendah. Jadi silakan klik yang paling atas. Ya. Nah itu berarti nggak bisa beda-beda penyedia ya, misalkan yang satu pilih PT PMU, satu pilih PT PME, biar akhirnya 100.000 tuh per 10.000 dapat semua gitu. Kalau harus nunggu satu gitu, berarti kan harus ngeklik dulu, baru reload lagi, isi lagi, baru reload lagi. Iya, memang seperti tadi yang disampaikan bahwa kemungkinan itu bisa galat. Jadi apa ya galat? Error, bisa error karena di device satu penyedianya masih anggaplah masih 50.000 kapasitasnya. Tapi ketika Bapak melakukan pemesanan 10.000 harusnya sisa 40.000 dong, ya kan? Tapi karena Bapak buka dalam waktu bersamaan, penyedia yang Bapak pilih sebelum diklik sama yang satunya itu masih statusnya 50.000. Jadi ketika yang satu sudah terlanjur klik, 10.000-nya terpesan, di statusnya Bapak karena belum terreload, penyedianya masih status 50.000. Bapak tahu nggak kapan harus refresh? Ya kan, karena tidak tahu. Jadi ya bisa memang, tapi harap berhati-hati, jangan sampai di sini karena informasinya masih 50, sudah 40.000, Bapak memilih penyedia yang bukan, yang 50.000. Anggap sisa penyedia sisa 10.000. Dipesan sama kanta A pesan 10.000. Harusnya penyedianya hilang dong. Sudah tidak ada lagi kan? Gitu. Sedangkan karena Bapak belum refresh di sebelah di kanta B, di kanta B itu masih ada penyedia tersebut. Jadi sebaiknya kalau bisa hindari penggunaan secara bersamaan. Secara sistem menolak, Mas Andri. Secara sistem seharusnya tidak bisa diklik ajukan pemesanan. Nanti akan muncul peringatan bahwa itu tidak sudah tidak tersedia. Iya, bukan tidak tersedia, cuman mungkin dia akan tidak akan bisa diklik. Tidak akan bisa diklik. Ada notifikasi error. Ya. Cuman yang saya takut Pak, jangan sampai karena ini sistem tidak jalan, pencegahannya, mitigasinya tidak jalan, bermasalah, itu secara tidak sengaja sistem terkirim ke sistem dan melakukan pemesanan. Jangan sampai penyedia merasa saya sudah dipesan, saya harus ini, jadi akan timbul masalah seperti itu. Ya. Ya. Sama. Kalau penyedia yang sama maksudnya gitu kan. Bapak kan setiap device itu kan pasti begitu. Misalnya pesanan 10. Bentar Pak. Saya tangkap maksudnya. Maaf Pak, saya sedikit menyerang. Saya tangkap. Tapi masalahnya ketika Bapak di kanta yang sama berlaku memecah tim jadi 2 atau jadi 3, Bapak tetap berkewajiban memilih penyedia paling atas, penyedia paling murah, penyedia penawarannya paling rendah. Jadi Bapak tidak bermaksud memilih penyedia yang sama, tapi Bapak berkewajiban memilih penyedia yang harganya rendah, yang mana itu adalah penyedia yang sama. Iya, kita milih gitu. barengan.
bisa saja Kita membuka. muncul sama Ketika kita membuka. Di Iya. tempat kita kan mau 1, 2, 3. Seperti itu. Jadi kenapa tadi saya bilang boleh, tapi tolong beri jeda. Sebenarnya kan sudah Jangan sampai hal tersebut estimasi terjadi. harga satu. Boleh bagi Iya. tim, tapi beri jeda. Ini sebenarnya masih Jangan pas bersamaan. penyedia. Ini sudah Seperti itu. tahu dia. Kayak kontrak kemarin. Oke. Saya dengan ini itu harga satuannya. Dan Saya mestinya secara sistem Mas Andri ya, begitu nanti Selisihnya itu loh. satu penyedia yang sudah terpesan itu misalnya dia punya 40 ribu, begitu terpesan 20 ribu, pada sekian detik berikutnya Ya. dia sudah berkurang mestinya Mas Andri ya. Iya, dia sudah berkurang. Ya, jadi itu tadi bersamaan pun mungkin kadang tabrakan begitu. Oh ini sudah habis, dia ngeklik sudah nggak bisa lagi, ada error itu memungkinkan terjadi begitu. Bisa. Tapi kita sebagai pengguna sistem, bahkan mohon maaf, bahkan Facebook dan Instagram pun yang sudah sebesar apa servernya masih kadang error. Apalagi kapasitas untuk spasialkan. Ya. Jadi harap berhati-hati. Beri ruang, beri space waktu ketika ingin melakukan manuver seperti itu, pemecahan tim. Maaf Pak Hendri, yang nomor 4 itu mohon perhatian Bapak Ibu, yang nomor 4 nanti yang muncul itu tergantung dari berapa pesanan Bapak, artinya berapa bidang pesanan Bapak. Kalau contohnya itu 10.000 ya, contohnya ya. Contohnya itu 10.000, berarti seluruh penyedia yang mempunyai kapasitas lebih dari 10.000 akan muncul di situ. Tapi nanti misalnya Bapak pesan 40.000, beda. Berarti seluruh penyedia yang punya kapasitas lebih dari 40.000 yang akan muncul di situ. Yang kurang dari 40.000 tidak akan muncul. Jadi yang muncul itu tergantung dari berapa bidang yang menjadi yang Bapak pasang. Jadi kalau saya nggak ada, kalau ini datanya lebih banyak dan di situ mungkin muncul juga informasi, misalnya pesannya 10.000, urutan dia ada kapasitasnya kelihatan gitu Mas ya. Oh, ini kapasitasnya 10.000, kapasitasnya 40.000, di situ masing-masing Kapasitas dan harga kelihatan Pak. bukan berarti nanti Bapak nyari yang kebutuhan 10.000 yang mana, bukan. Berarti kalau yang muncul di situ berarti dia bisa melayani pesanan 10.000. Bukan dicari di situ yang muncul 10.000 yang mana, bukan. Tapi yang muncul itu berarti dia mempunyai kapasitas yang bisa memberikan layanan. Sudah didesain sedemikian rupa. Iya. Belum pendataan dia. Ngirim apa? Seandainya kita PTA kita pilih. Nah, di tim itu PKH itu langsung kita pilih itu PT itu, kemudian untuk memanfaatkan PT-nya itu sudah kita pilih. Itu di PT-nya masuk di emailnya itu. Iya Pak, akan masuk di emailnya ketika sudah dilakukan. Tapi bukan dipilih di sini Pak. Nanti setelah ada klik, nanti setelah ini. Jadi di sini hanya memilih dulu, memilih daftarnya. Setelah itu nanti ada klik untuk di step setelah ini akan mengirim email. Jadi tidak langsung. Jadi misal Bapak karena kepleset jarinya memilih akhirnya yang kedua, itu masih bisa diganti selama belum klik yang paling akhir. Iya. Seperti itu. Jadi aman Pak. Bapak mau scroll dulu, silakan scroll. Tapi ketika memilih, pilih yang paling atas dan tadi dimension kapasitasnya sesuai atau di atas dari kapasitas yang Bapak pesan. Apa pesanan yang Bapak buat? Contoh, di sini yang muncul tuh otomatis sudah bisa melayani. Kalian Bapak Akian. Ya semuanya melayani. di sini ada tersisa kontrak payung itu 20.000 misalnya. Yang paling rendah kualitasnya. oh ya, ini. Tinggal soal harga. Oke, ini harga yang paling rendah PTA 153, PTG 215. Siap ready semua itu, enggak usah. Di sini yang tersisa ada 34.000 yang di PT paling murah. Kalau Bapak buat pesanan 10.000 karena dia memenuhi kuota, dia memenuhi kapasitas, dia akan muncul paling atas. Tapi kalau Bapak
bikin paket pemesanan 50.000, PTA akan hilang. Meskipun dia paling rendah, pasti langsung lompat ke pasti lompat ke kapasitas selanjutnya. Atau misal sudah tidak ada penyedia yang tersisa, terpaksa Bapak harus bagi. Seperti itu. Oke, next. Kalau kita bukan next apa? sudah mau link dengan PT-nya, lihat dulu kuotanya ini. Ya. KJSP dan PT, semua yang terdaftar di kontrak payung. Pak, Ya. tapi dipilih yang paling atas ya Pak ya? Pilih yang paling Atas. atas. Yang paling atas itu rendah. penawaran Atas paling itu rendah. Iya, ada Akan paling selalu rendah. berurut, akan selalu sudah di sistem. Iya maksudnya paling rendah tapi kita wajib pilih yang paling atas gitu. Iya. Gimana Pak? Saya Jogjanya begitu. Paling atas itu apa? Paling atas itu Yang paling rendah. Pasti yang paling rendah. Betul. Nah, apakah kita wajib pilih yang paling atas? Pertanyaannya Iya. gitu ya Pak. Iya. Template-nya bahwa pengadaan barang jasa itu adalah untuk pemenang adalah penawaran terendah Link yang sama terevaluasi. PT-nya. Itu template-nya. Kata siapa? Kata Semuanya penawaran Sama sudah dia terevaluasi. urut linknya. Berarti Ini sudah masuk, rendah yang baru masuk. terevaluasi. Kan dia urut tuh. Yang terendah. Habis ini habis. Ya, yang termurah yang terendah. Karena termurah itu nanti belum tentu ini Iya. tergantung kapasitasnya kan. Iya. Oke. Jadi belum tentu yang terendah itu harus dipilih. Siapa tahu kapasitas yang kita pesan lebih kurang dari apa? Kurang dari Karena dengan kurang dari yang dipesan. Kurang dari kapasitasnya mereka. Jadi perusahaan itu Tapi nggak akan muncul. di skip. Jadi pindah ke yang terendah ke yang termurah kedua. Artinya yang muncul di sistem itu pasti akan yang terendah, penyedia yang mempunyai kemampuan kapasitas sesuai yang kita pesankan. Selama itu tidak memiliki kapasitas yang kita pesankan, tidak akan muncul di situ. barang nggak kok. Dalam hal ini berarti kalau kita ini cek Iya, tapi yang ada di sini ya satu misalnya satunya yang misalnya kita klik pesanan 40, ternyata yang muncul 40 hanya satu, ya berarti yang mampu melayani hanya satu, yaitu Bapak silakan, meskipun hanya satu silakan pesan satu itu. Sebenarnya ini kan gara-gara Oke, saya lihat sudah mulai mengatur strategi. tapi kalau kualitasnya kan dengan Sudah pertanyaan atur strategi semua. kualitas, Ya silakan Pak. kualitas yang murah belum juga yang baik. Kalau tapi sudah mendapatkan rank daripada penilaian yang ring. Iya, terima kasih Pak. Mohon izin, Semuanya pertimbangkan. ini terkait dengan pemakaian tadi. Kalau ambil seumpama ini Pak ya, paket 10.000 itu di dalamnya kan ada keempat. Tidak. Sedangkan keempatnya kita kan belum tahu pasti. Karena dari 10.000 itu kan terdiri dari beberapa desa. pilih penyedia. Itu langkahnya gimana nanti untuk pengisian keempatnya? Masih kita cocok kedua, tidak boleh kecuali wanita. Ini mungkin nanti dibantu Pak Sigit atau Pak Mas Aulia dan Pak Kali. Untuk pemameran intinya sebenarnya kan setiap penetapan lokasi misalnya desa, satu desa tertentu tentunya kan ada, kalau di dashboard KKP kan perkiraan kampatnya mungkin ada banyak. Nah, perkiraan kampatnya ada. Nah, sedangkan sekarang misalnya kita akan buat 10.000, cukup enggak satu desa itu dulu? Misalnya oh, ternyata desa cukup, ya silakan. Oh, yang penting berapa PBT, berapa keempat di desa itu, yang kira-kira yang prinsip lengkapnya kita tunjuk dulu. Jadi kita tahu bahwa kalau untuk lengkap itu kan PBT yang belum terdaftar dan terdaftar akan kita ukur kembali atau kita kembali. Tapi kalau ini biasanya ada berapa persen, silakan saja. Toh nanti bisa saja Pak pada pelaksanaan itu memungkinkan yang diurut akan berubah. Oh ternyata PBT-nya dapatnya naik atau kamarnya turun atau bahkan sebaliknya, silakan.
Artinya sekarang di perencanaan silakan direncanakan, tapi yang logis. Jangan sampai nanti ini K4 semua atau PBT semua, berarti K4-nya nggak ada dalam. Artinya silahkan PPK punya keleluasaan untuk membuat penetapan lokasi yang untuk menyelesaikan lengkap. Nah, nanti kan ada PBT. Kecuali yakin tidak saya sudah tidak ada K4 Pak, saya tinggal PBT semua, silahkan pesan PBT semua. Jadi nggak apa-apa Pak ya, seumpama di dalam satu desa itu ternyata K4-nya kosong umpamanya. Kalau yakin di dalam kosong ya silakan. Ataukah mungkin begini Pak, apakah nanti sebagai panduan kami, apakah nanti dari target itu seumpama dipatok, K4-nya 5% umpamanya? Nggak bisa demikian juga kemarin juga. Ini menambah mungkin Pak Sigit akan menambahkan. Akhirnya tidak dapat penyedia, penyediaan habis, dia harus menunggu dari pengeboran. Makanya mereka itu izin Bapak, saya Sigit Widodo Pak dari PMU Negara juga. Terkait dengan target Bapak Ibu, target mengingat paket dispasialkan ini adalah per 10.000, maka nanti mohon dalam paketannya memang sangat ini Pak tidak pasti ya, misalkan 10.000 itu ada 9.000 PBT, kemudian kampanye 1.000 misalkan. Nanti pada saat akhir itu bisa kurang tambah dengan adendum. Tapi mohon ini arahan Pak Dirjen itu adalah ada K4-nya, karena tidak boleh dihindari. Tapi masalah nanti pada saat akhir ada perubahan, angkanya nanti apa adanya itu kita tambah kurang dengan adendum. Dan di fase 5 cukup banyak Pak yang seperti itu. Tetapi mohon Bapak dari kantor yang bersangkutan melakukan prediksi atau proyeksi PBT kampanye ada tempat apa ya, seakurat mungkin, meskipun tidak bisa dipungkiri kenyataan di lapangan seperti Bapak sampaikan tadi, ada desa yang ada kampanye atau ternyata kampanye lebih, itu kan nanti jumlahnya bahkan tidak mesti saat akhir 10.000 dapat jatuhannya 10.000. ada juga desa 100 kan pihak ketiga memang yang udah wajah sangat diberitahukan kecil kata banget bacanya. itu untuk Jadi kamu itu serang desa. sehingga nanti ada PBT 9.900 Ya, terjadi di besok fase di adendum. paket Ada sudah adendum. Adendumnya apa? Adendumnya mungkin Kak Kepate. Dulu itu kan sampai barang nggak ada kampanye kan terus di sini itu. Izin Pak, untuk yang K4 berarti sebenarnya boleh Pak. Misalkan saya ada 45 desa, yang desa lengkapnya itu hanya 25, dan itu ada K4 25 desa itu, sedangkan yang 20 desanya itu tidak lengkap dan tidak ada juga K4-nya itu Pak. Boleh Pak, seperti itu Pak. Jadi pompa 30.000 ya berarti 30.900, 20.000. Oh ya siap. Pokoknya satu paket. 29.900 tambah Satu paket. Oke. Sudah? Lanjut. Jadi mohon perhatiannya untuk pengisian tadi antara PBT dan K4 silakan dibuat sedekat mungkin dengan prediksi Bapak Ibu yang tersedia di kantah masing-masing. Sedekat mungkin, karena sudah keniscayaan tidak akan sama. Sangat susah untuk menyamakan antara target awal dengan capaian di akhir. Pasti ada. Jadi antara PBT dengan K4 tidak mesti sama di akhir, tidak mesti sama. Jadi jangan takut untuk memprediksi sedekat mungkin. Karena di akhir kita bisa lakukan adendum, bisa lakukan apa, dan di aplikasi spasialkan itu tidak perlu dilakukan perubahan jika misal target capaian tidak sama dengan target. Jadi tidak perlu lakukan perubahan. Hanya perlu memberitahukan adendumnya berapa kali dan di tanggal berapa serta nomor adendumnya itu. Jadi silahkan lakukan prediksi sesuai yang paling mendekati kondisi real di kantah atau di desa masing-masing. Ini artinya Mas Andri klarifikasi. Jadi misalnya nih, saya isi PBT 8.000. Ya. K4-nya 2.000. K4 2.000. Oke, terus kemudian ada perkembangan 8.500 PBT, 1.500 K4. Nah, yang sudah aku input di spasialkan ini, yang tadinya 8.000 plus 2.000, perlu diedit nggak? Tidak perlu diedit.
Tadi saya bilang tidak perlu dilakukan edit. Tidak perlu dilakukan edit, tidak perlu dilakukan penyesuaian target. Namanya kita bermimpi, punya angan-angan, ya seperti itu, tidak perlu diedit. Kita lakukan yang terbaik sesuai dengan target. Kalau kurang, ada alasannya. Kalau lebih bagus. Nah, mungkin nanti di ini Bapak Ibu, ketika pesanan sudah 100% ya, itu nanti ketika fitur selesai di Bapak klik, itu nanti Bapak bisa memberikan penjelasan. Ada bagiannya. Oke, untuk yang capaian nanti kita omongin. Karena ini belum selesai, ini baru step keempat loh. Kita udah jam 5. Kita udah jam 4. Oke. Kemudian setelah pilih penyedia, ingat tadi kuncinya penyedia, pilih yang paling rendah nilainya. Kapasitasnya ada, paling rendah nilainya di list. Kemudian klik ajukan pemesanan. Klik ajukan pemesanan, kemudian pastikan semua isian sudah selesai. Setelah diklik ajukan pemesanan, nanti ada di bagian bawah, kayaknya saya lupa tambahkan di sini. Bagian bawah itu ada tombol, bisa diklik tombol tulisannya ajukan pemesanan. Setelah itu nanti penyedia akan dapat email seperti ini. Kepada yang terhormat pimpinan J, di tempat dengan ini kami sampaikan pemesanan untuk pekerjaan PT LPM fase 6 dengan rincian sebagai berikut. Rinciannya itu adalah jumlah PBT-nya, jumlah K4-nya, ada harga satuan masing-masing PBT dan K4, kemudian jumlah totalnya. Seperti itu. Di sini sudah ada informasinya juga. Jadwal verifikasi alat dan personil akan dilakukan pada tanggal sekian atau sesuai keputusan bersama dengan PPK, bertempat di kantor pertanahan Kabupaten Kota Waringin Barat atau sesuai kesepakatan. Kemudian saudara harus menyampaikan konfirmasi. Nah ini tolong diingat, setiap PPK atau Kanta bisa meminta atau nelpon penyedianya untuk selalu memperhatikan email dan sesegera mungkin menjawab. Saudara harus menyampaikan konfirmasi bahwa sudah menerima pemberitahuan pesanan ini paling lambat 24 jam dengan membalas pesan ini. Karena jika tidak dilakukan pembalasan dalam 2 kali 24 jam ya Pak ya? Melakukan konfirmasi. Kalau tidak melakukan konfirmasi selama 2 kali 24 jam dianggap menolak. Dianggap menolak. Seharusnya kan tidak hanya membalas saja kan, hanya mengkonfirmasi saya bersedia. Kecuali ada pertimbangan khusus, silakan berkonsultasi dengan Pak Basuki dan tim. Oke, next John. Oke, itu tadi untuk untuk melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, tampilan di aplikasinya Bapak akan seperti ini, di akunnya Bapak akan seperti ini. Ada nomor pesanan, ada penyedianya apa, kantor wilayah Bapak kantor satkernya Bapak di mana berada, kemudian jumlah PBT, jumlah K4, ada masa pekerjaan, kemudian ada status. Kalau masih mengirim, masih memesan, statusnya kirim. Kalau masih dalam pemesanan atau sudah melakukan pemesanan, itu statusnya kirim. Kalau sudah seperti ini, yang bagian sini baru akan diklik setelah apa? Setelah melakukan verifikasi, setelah melakukan tanda tangan kontrak. Gitu. Jadi biarkan status ini sampai pihak penyedia dan Bapak Ibu melakukan kontrak. Jadi tinggalkan aplikasi Spasialkan sampai Bapak Ibu sudah berkontrak. Jadi biarkan statusnya kirim. Status kirim seperti ini tidak apa-apa, berhari-hari sampai berminggu. Yang penting pastikan penyedia membalas atau melakukan konfirmasi melalui email. Seperti itu. Oke? Nah, kita simulasikan, anggap bahwa
konfirmasi sudah dilakukan penyedia melalui email. Bapak Ibu sudah mengundang untuk melakukan verifikasi alat dan personil. Sudah sesuai dengan KAK atau TOR. Sudah melakukan, penyedia sudah melakukan tanda tangan dan Bapak Ibu sudah mengeluarkan SPMK. Selanjutnya silakan masuk ke aplikasi Spasialkan lagi. Cari nomor pesanan yang Bapak Ibu pesan atau penyedia yang Bapak Ibu pesan untuk paket tersebut, misal 10.000 tadi. Kemudian klik tanda play di sini yang orange. Klik tanda play, next. Nah, nanti tampilannya akan muncul formulir seperti ini. Akan muncul formulir seperti ini. Di sini ada nomor pesanannya dan tanggal dibuatnya. Kemudian ada penyedianya, ada pemesannya siapa, nama Bapak sebagai PPK, ada detail pemesanan, kemudian ada statusnya. Seperti tadi saya bilang, di sini tanggal kontrak. Tapi jika di sini tanggal kontrak, tapi jika antara tanggal kontrak dengan tanggal SPMK berbeda, yang diisi adalah tanggal SPMK. Kemudian silakan masukkan nomor kontrak. Hanya sesimpel ini. Cuma mengisi 2. Karena informasi di atas sudah lengkap, kita hanya tinggal mengisi tanggal kontrak atau tanggal SPMK. Kemudian nomor kontraknya. Oke, sampai sini pastikan tanggal dan nomor SK. Ya, nomor SK telah sesuai, nomor SK maksud saya nomor kontrak ya. Nomor kontrak telah sesuai karena setelah disubmit, tadi saya bilang tidak bisa diedit. Sebenarnya bisa, tapi akan sangat sulit karena saya harus ke si pembuat aplikasi, harus buka, harus ngoprek lagi seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu, kalaupun bukan Bapak Ibu yang isi, AS-nya isi, mohon diperhatikan atau diminta baik-baik ke AS-nya untuk teliti. Kalau bisa saat melakukan pemesanan buat di kertas dulu aja. Jadi bikin paket sekian, jadi sudah terencana. Gitu. Jadi kalaupun AS harus mengisi dan Bapak mau pergi tiba-tiba rapat dengan Kakadwil, rapat dengan ini dan sebagainya, AS hanya tinggal ikutin yang sudah Bapak tulis. Itu lebih aman dibanding AS harus tunggu konfirmasi Bapak lagi. Oke, next, setelah klik mulai, statusnya akan berubah. Statusnya nanti akan seperti ini. Pengerjaan. Terbesar di sini, Jam. Statusnya nanti akan seperti ini. Pengerjaan. Tadi akan kirim. Tadi statusnya kirim. Ini statusnya pengerjaan. Tadi opsinya ada 2. Di sini opsinya ada 3. Opsi yang pertama itu untuk untuk lihat atau ngisi update pekerjaan, karena tentu pasti harus diupdate. Di sini untuk berhenti, di sini untuk lihat informasi atau sekedar monitoring. Oke, perbesar, perkecil lagi. Oke, ini masuk ke step yang kedua. Tadi saya bilang update alur pengisian progres dalam Spasialkan. Jadi setelah melakukan pemesanan, setelah memulai pekerjaan, jadi melakukan pemesanan, kemudian memulai pekerjaan, Bapak Ibu diwajibkan untuk melakukan pengisian progres. Jadi pengisian progres ini dilakukan berdasarkan termin. Jadi yang 10.000 itu tidak mungkin satu kali bayar kan? Atau 20.000 tidak mungkin satu kali bayar. Pasti penyedia butuh modal. Jadi termin 1 ada, termin 2 ada, termin 3 ada, dan selesai. Seperti itu. Jadi progres yang dimaksud ini adalah termin. Jadi setiap sudah keluar BAP, berita acara pembayaran, itu sudah bisa dilakukan update progres. Jadi sudah bisa dilakukan update progres ketika sudah keluar BAP-nya, berita acara pembayaran. Dari sini proses manualnya, pengukuran bidang, melewati kisi dan verbal di kantor, kemudian pihak ketiga melakukan pengajuan pembayaran,
kemudian ada keluar berita acara pembayaran. Satu proses adalah proses pembayaran, kita tidak perlu ini laporkan itu. Masuk ke aplikasi Spasialkan, ketika sudah keluar berita acara pembayaran, silahkan login, cari paketnya yang mana, lihat saja di nomor paketnya, kemudian klik yang ini, yang biru tadi, yang progress. Kemudian isikan tanggal BAP. Oh, jadi double. Isi tanggal BAP, isi jumlah bidang yang dibayarkan. Dalam termin itu ada berapa bidang? PBT atau K4? PBT berapa, K4 berapa? Atau misal PBT untuk termin 1 masih PBT semua. Seperti itu. Nanti termin 3 ternyata PBT-nya udah habis. Dimaksimalkan dengan K4, itu bisa. Tidak masalah. Kemudian setelah isi jumlah bidang dibayarkan, save. Next. Nah, seperti ini. Klik icon kalender, ini kalender kayaknya, ya kalender untuk menambahkan progress. Next. Kayaknya memang dari sini isikan tanggal sesuai BAP, berita acara pembayaran. Kemudian isikan jumlah bidang yang dibayarkan sesuai BAP. Jadi jumlah PBT berapa, jumlah K4 berapa. Kemudian klik save, pastikan kembali. Pastikan kembali tanggal dan jumlah PBT serta K4 itu sudah sesuai sebelum di save. Karena ada banyak di fase 5 hampir kayaknya setiap ada yang melakukan target